Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bertemu kembali dengan saya, pemimpin redaksi Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Ngopi Sore edisi Jumat 23 Desember 2022. Ngopi Sore edisi Jumat hari ini menghadirkan tamu spesial kita. Beliau adalah Direktur Utama PT El Nusa Petrofin, Bang Aditya Budi Prabowo. Selamat sore Bang Adit. Selamat sore. Saya panggil Bang Adit aja ya Bang ya? Iya, cukup. Bang Adit, sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat. Bang Adit stay di Medan atau sekali-sekali saja ke Medan atau bagaimana Bang Adit? Oh, saya nggak stay di Medan. Nggak stay di Medan. Base-nya di Jakarta. Oke. Ya, sekali ke Medan lah. Gitu. Hari ini sedang di Medan. Di Medan. Betul. Nah tentu sedang di Medan nih jalan-jalan kuliner dong tentu Bang Adit ya. Oh, itu part. Tapi ada tugas utama ya. Betul. Oke. Nah Tribuners, dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan kita akan diskusi dengan Bang Adit. Beliau adalah Direktur Utama PT El Nusa Petrofin dengan tema kesiapan distribusi dan ketersediaan BBM di momentum Natal dan Tahun Baru. Bang Adit, tentu nih teman-teman Tribuners pasti bertanya nih, apa sih PT El Nusa Petrofin ini dan apa saja sih kegiatannya dalam di wilayah Sumatera Utara? Boleh dijelaskan Bang Adit? Baik, terima kasih. Jadi El Nusa Petrofin sebenarnya ada perusahaan yang bergerak di jasa energi dan juga bergerak di chemical. Nah, memang kita punya core bisnisnya adalah di transportasi energi, khususnya BBM. Walaupun ada juga gas seperti LPG dan lain-lain. Nah, terkait dengan tadi kita beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Baik. Dan salah satunya tentu saja yang terbesar di Sumatera Utara. Gitu kan. Karena Sumatera Utara sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia pasti membutuhkan energi, khususnya BBM juga termasuk yang terbesar. Ya, angka konsumsinya tinggi. Betul, sekali ya. Angka konsumsinya tinggi. Nah, kita kebetulan di Sumatera Utara ini mendapatkan penugasan dari Pertamina Persero atau sekarang Patraniaga. Itu untuk mendistribusikan BBM di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan juga, seperti itu. Nah, berarti Pertamina menyerahkan proses distribusi ini pada El Nusa gitu ya Bang? Iya, kepada El Nusa Petrofin. Kita menjalankan fungsi distribusi BBM-nya. Gitu. Nah tentu ini menarik nih, menjelang Natal dan Tahun Baru tuh biasanya ketersediaan barang-barang ini menjadi perhatian khusus Bang, mau sembako, mau BBM itu menjadi perhatian dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah tingkat daerah. Ini pasti pekerjaan berat nih buat EPN ya Bang, kita singkatan dari PT El Nusa Petrofin ini. Betul. Tentu di persiapan Natal dan Tahun Baru masyarakat bertanya juga Bang, bagaimana dengan ketersediaan BBM untuk wilayah Sumatera Utara sendiri? Dan bagaimana kemudian PT EPN kemudian memastikan bahwa distribusi logistik BBM ini bisa sampai ke tingkat paling rendah di wilayah Sumatera Utara Bang? Iya, jadi menjelang Natal dan Tahun Baru yang sebetulnya juga sudah kita laksanakan selama beberapa periode ya, seperti ini. Tentu saja ada persiapan-persiapan khusus karena kita selalu berkoordinasi dengan tim dari Pertamina. Dari data historikalnya memang pada saat Natal dan Tahun Baru itu selalu akan ada peningkatan konsumsi dari masyarakat karena ada pergerakan dari masyarakat juga yang biasanya meningkat. Nah, tahun ini sebenarnya juga karena kita pandemi sudah mulai berkurang, kemudian juga masyarakat sudah diperbolehkan untuk bergerak, namun juga tetap dengan kehati-hatian. Dari informasi Pertamina bahwa diprediksi akan ada kenaikan 5-10% kebutuhan BBM dibanding tahun lalu. Enggak, dari kondisi normal. Oh, dari kondisi normal. Dari kondisi normal. Karena kalau dari tahun lalu kan juga
2021 masih relatif sedikit ya pergerakan. Karena pergerakan manusianya belum terlalu bebas banyak, terlalu betul. banyak ya Bang. Ya. Tahun ini sudah dari awal tahun hingga pertengahan dan hingga akhir tahun ini Grafiknya sudah naik. sudah naik. Jadi sudah hampir mungkin kurang lebih mirip dengan 2019 pada masa sebelum pandemi. Itu kalau perhitungan dari EPN sendiri per bulan atau bagaimana Bang? Kita monitoringnya ada harian, ada bulanan juga. Oke. Seperti itu. Nah, kalau di kondisi normal di 2021 per bulannya itu berapa juta kiloliter atau berapa? Oke, saya berbicara spesifik untuk Medan ya. Pada saat kondisi normal itu kebutuhannya mencapai 5.700 kiloliter. Oke. Per hari. Per hari. Nah, diprediksikan di Natal dan Tahun Baru ini akan meningkat sekitar hampir jadi 6.000-an lah. 6.000 kiloliter Per hari. per hari. Nah, itu udah tinggi sekali ya Bang. Iya. Kemungkinan di Desember ini akan ada kenaikan Ya tadi sekitar 10%-an 10% tadi. Dari per day kondisi, berarti ya Bang? Normalnya itu dari 5.700 ke 6.000-an. Oke. Ini prediksi kita ya, Ya. dari data dari Pertamina. Nah, tentu saja dengan hal tersebut kita di El Nusa Petrofin mensupport dari infrastruktur atau kendaraan, dalam hal ini kan mobil tangkinya juga kita persiapkan baik dari sisi jumlah maupun juga dari sisi performance-nya, kehandalan. Jadi memasuki masa Natal Tahun Baru ini kita sudah melakukan maintenance ya, baik yang rutin maupun non rutin untuk memastikan bahwa kendaraan kita itu handal. Nah, kemudian setelah kendaraannya ready, kita juga persiapkan AMT, awak mobil tangkinya. Personilnya ya Bang, Personilnya. ya? Personilnya. Kendaraan oke. Oke. Bagaimana personilnya Iya, nih? personilnya. Nah, itu juga kita persiapkan secara khusus baik dari sisi jumlah maupun kesiapannya. Nah, khusus untuk tahun ini ada sedikit yang agak unik juga nih. Karena kita kan kemarin baru saja selesai ada Piala Dunia. Oke, betul. Nah, ini kan konsumsi semua pihak nih. Iya. Nah, kita juga mempersiapkan dari awal Piala Dunia untuk mempersiapkan awak mobil tangki kita harus prima, jangan sampai kurang tidur dan lain-lain untuk menjaga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di tengah jalan. Oke, 2 sudah, mobil tangki sudah, AMT sudah, sistem kita juga persiapkan. Dalam hal ini adalah sistem pengelola manajemennya, baik itu pengelolaan di TBBM untuk mengatur schedulingnya, dan juga kita mempersiapkan mekanisme pengawasan terhadap mobil-mobil tangki ini, sehingga apabila ada hal-hal yang berjalan kurang sesuai dengan rencana, kita bisa segera recovery. Kurang lebih itu kita persiapannya. Yang di persiapan harian maupun menjelang Nataru ini ya Bang ya. Kalau dari penjelasan Bang Adit tadi, ini proses panjang yang kemudian sangat penting. Karena ini kan menyangkut orang pasti teriak-teriak Bang. Betul. Masyarakat kita di Mandailing Natal misalnya yang sekian belas jam menunggu pasokan dari EPN, tentu berharap mobil tangki yang tadi 3 yang Abang bilang persiapan unitnya, persiapan tenaganya, dan sistem untuk mendistribusikan ini kan harus dijaga dengan baik ya Bang. Betul. Tantangan terbesar dari 3 persiapan kita tadi itu biasanya di mana Bang? Oke. Biasanya tantangan terbesar itu berasal dari luar yang tidak bisa kita kendalikan. 3 kita sudah prepare dengan baik. Yes. Ya ini perjalanan ya Bang ya. Betul. Selama di perjalanan itu menjadi faktor luar yang sangat challenging. Karena pada masa-masa Natal dan Tahun Baru, di mana tadi pergerakan masyarakat relatif juga tinggi. Nah, challenge-nya itu adalah kemacetan. Ya benar. Nah, yang harusnya bisa 7 jam misalnya karena kondisi macet tadi bisa sampai 15 jam, 2 kali lipat. Nah, itu kan juga penyebabnya sebetulnya juga bermacam-macam. Apalagi biasanya di akhir tahun seperti ini kondisi cuaca kadang-kadang kurang bersahabat. Benar.
ada longsor, Ya. kemudian banjir, di mana mengakibatkan ada jembatan putus, tanah tertimbun, dan ada juga beberapa titik yang terkait dengan objek wisata, di mana semua orang ingin menuju ke sana. Nah, itu memang ada Ya. kepadatan yang karena ya terlalu banyak masyarakat yang ingin berwisata kan. Ya, itu juga hal-hal yang sangat challenging sih di situ. Nah, Tribuners, ini menarik sekali tadi pembahasan dari Bang Adit bahwa bukan perkara mudah loh untuk mendistribusikan BBM ini sampai ke teman-teman, sampai teman-teman bisa ngisi ke kendaraan itu. Betul. Sangat tinggi sekali, baik dari persiapan maupun risiko ya Bang ya. Betul. Nah, tadi menarik Abang bilang armada sudah oke. Lalu momen Piala Dunia saja teman-teman EPN harus menjaga ini para driver dan kru yang akan mensuplai ini jangan sampai mereka nggak tidur kan gitu ya Bang ya. Betul, betul. Artinya kita harus manage mesin, kendaraan tadi dan manage manusianya. Nah, strategi apa Bang yang biasa kita lakukan nih sama teman-teman, khususnya teman-teman driver ya Bang ya, yang kemudian dia menjadi penanggung jawab terbesar mungkin Bang ya. Distribusi dari lokasi kita sampai ke tempat tujuan. Biasanya pendekatan seperti apa nih Bang yang kita lakukan pada para driver dan awak mobil tangki ya yang kita lakukan dari EPN. Ya, dari EPN sendiri secara sistem itu untuk memastikan AMT selalu dalam kondisi fit, kita ada pengecekan secara harian, yaitu fit to work. Jadi di mana mobil tangki sebelum dia melaksanakan delivery ke tujuan itu ada pengecekan oleh medical kita utamanya di terminal BBM gitu kan. Ternyata ada pengecekan harian yang terdiri dari beberapa hal yang selalu dicek, seperti salah satunya tensi, tekanan darah dia dalam kondisi baik atau tidak. Terus kemudian juga termasuk tadi kecukupan waktu istirahat. Itu kita lakukan pengecekan juga. Nah, di luar itu EPN juga melakukan pembinaan kesehatan. Kita selalu memberikan penyuluhan gaya hidup sehat. Itu juga disaring, termasuk kita lakukan MCU terhadap semua mobil tangki secara berkala, yaitu tahunan, untuk memastikan teman-teman selalu fit kondisinya. Plus kita juga dalam rangka menunjang program pemerintah, bahwa kita juga melakukan secara rutin tapi tidak terschedule pengetesan terhadap narkoba. Nah, itu harus menarik bebas ya. narkoba. Berarti mereka juga nggak tahu kapan kita akan tes itu Bang ya? Nggak tahu. Ya. Gitu. Artinya ini upaya EPN untuk memastikan bahwa mulai dari unit kita kendaraan, orang yang kemudian menggunakan kendaraan itu dalam kondisi terbaik gitu Bang ya. Berarti ketika medical pemeriksaan itu ditemukan misalnya tensi tinggi, dia nggak akan bawa kendaraan ya Bang? Tidak akan boleh membawa kendaraan. Kalau dia lolos dari screening tadi, fit to work, baru dia diperkenankan untuk membawa mobil tangki atau melakukan pengantaran BBM. Tapi jangan takut kalau misalnya ada yang tidak bisa atau tidak lolos, kita selalu ada backup teman-teman AMT cadangannya dalam jumlah yang cukup. Baik. Artinya upaya untuk memastikan, ini kan berbicara bahwa logistik harus sampai bagaimanapun kan begitu kan Bang? Betul. Karena kalau EPN telat 1 hari saja, berarti di daerah yang akan kosong kan Bang, ketersediaan BBM kita. Wah, ini Tribuners berat sekali pekerjaan EPN, teman-teman di EPN ini untuk memastikan kondisi BBM di tempat kita selalu tersedia. Nah, tugas berat Bang tentu menjelang Natal dan Tahun Baru. Tadi jumlah konsumsi pasti naik. Betul. Artinya yang tadinya mungkin 1-2 mobil tangki, sekarang nambah 3, 4, sampai 5 mobil tangki kan, karena jumlah konsumsi bahan bakar masyarakat kita bertambah Bang, beriring dengan mobilitas yang semakin hidup menjelang Natal dan Tahun Baru. Betul. Bang, dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara sendiri, menurut data EPN sendiri, kabupaten kota mana Bang yang penggunaan BBM-nya terbesar?
Oke. Yang terbesar pasti Medan. Medan ya Bang. Karena kota terbesar Kota ketiga terbesar, Indonesia ya. kan. Itu terbesar Medan dan juga menjelang Natal dan Tahun Baru ini banyak weekend itu ya masyarakat Medan banyak yang berpergian. Ya. Jadi terbesar di Medan. Kalau angkanya kalau Medan itu per bulan berapa Bang? Atau per hari? Per hari tadi yang saya sampaikan, Oh. yang 5.700 tadi itu adalah angka Medan. Medan. Oke. Supply, tapi gini, 5.700 itu adalah tidak hanya pure untuk Medan, tetapi termasuk untuk beberapa kota di sekitar Medan yang disuplai Oke, dari Medan. Medan. Baik, Betul. berarti masuk Deli Serdang, Iya. Sergei gitu Bang ya. Baik. Bang, ini saya pengen tahu kan apakah EPN ini bertanggung jawab misalnya dari tim tangki timbun Pertamina, kemudian apakah langsung ke SPBU atau EPN juga bertanggung jawab pada distribusi terkecil misalnya di tingkat kecamatan atau gitu. Bagaimana Bang? Kita bertanggung jawab mendeliver dari terminal BBM Oke. sampai ke channel distribusinya Pertamina. Pertamina. Nah, dalam hal ini utamanya adalah SPBU. SPBU. Nah, Oke. Ya. Sekarang itu kan Pertamina juga punya tuh Bang yang Pertashop. dibawa Pertashop ya Bang ya. Itu juga masuk dalam iya, EPN ya? ada yang di bawah tanggung jawabnya EPN, tapi ada juga masih beberapa dihandle oleh Pertamina langsung. Oh, berarti EPN cuma memastikan distribusi dari tangki terminal BBM sampai ke SPBU atau Pertashop dan Pertashop. channel-channel distribusi Pertamina yang lain, yang resmi ya. Gitu. Baik. Nah, Bang, menjelang Nataru ini kan juga tadi tingkat kemacetan tinggi, kondisi cuaca yang tidak menentu, kadang ada longsor segala macam. Bagaimana kemudian cara teman-teman EPN bisa memastikan Oke. ketika ada peristiwa-peristiwa seperti ini pasokan BBM kita bisa tetap sampai gitu, Ya, Bang? ya. Bagaimana kemudian EPN harus menyelesaikan mencari solusi pada Oke. momen-momen yang tidak terduga ini, Bang? Ya. Jadi memang pada saat Satgas Nataru dan juga kita sudah ada dua pada saat Raffi juga hasil koordinasi dengan tim dari Pertamina Patraniaga itu kita menyiapkan ada beberapa hal. Contohnya seperti kita menyiapkan kantong-kantong BBM. Oke. Jadi Kantong BBM itu seperti kantong BBM itu kita men-standby-kan mobil tangki pasokan, Bang, ya? pasokan Oke. di beberapa titik. Jadi kalau kondisi normal itu kita mensuplai dari terminal BBM langsung ke SPBU maupun lembaga penyeluruhan yang lain. Tapi kalau ini kita buat beberapa kantong sehingga paling nggak sudah memotong jarak atau waktu setengahnya lah, kurang lebih. Itulah strategi, Bang, ya. Iya, betul. Jadi ketika misalnya di katakanlah wilayah pertama terjadi gangguan di pasokan kantong kita ini sudah ada Sudah ada yang standby untuk yang kita bisa lakukan pengiriman untuk yang membutuhkan untuk supaya menjamin tepat waktu sampai di tujuan. Nah, selain kantong BBM, Pertamina juga mempersiapkan yang langsung touch ke konsumen. Itu seperti melakukan motoris. Jadi itu bisa langsung dari ke konsumen, di mana sebetulnya itu langsung dikelola oleh Pertamina Patraniaga. Pertamina Patraniaga. Nah, selain itu juga dipersiapkan rute-rute alternatif apabila terjadi gangguan-gangguan di jalan. Jadi karena Pertamina Patraniaga kan mempunyai beberapa TBBM di Sumatera Utara ini kan. Nah, apabila terjadi permasalahan di satu titik, nah, itu bisa dialihkan suplainya dari TBBM TBBM terdekat. yang terdekat lainnya. Nah, itu sudah dikoordinasikan sehingga memang apabila ada permasalahan ya sudah, kita tim reaksi cepatnya langsung memetakan TBBM mana yang paling dekat dengan lokasi Betul. untuk distribusi gitu, Bang, betul. ya. Jadi ya dengan pengalaman yang sudah cukup banyak, menurut saya ketersediaan BBM untuk masyarakat khususnya Medan dan Sumatera Utara bisa kita pastikan akan tercukupi sih.
Dari Pertamina Patraniaga dari sisi stok tercukupi, kita dari El Nusa Petrofin yang bertugas mendelivery juga menyediakan cukup fasilitas untuk hal tersebut. Jadi masyarakat silahkan memplanning apa saja aktivitasnya tanpa harus khawatir akan ketersediaan bahan bakar. Ya. Nah, Tribuners, menarik tadi perbincangan kita. Setelah ini kita akan lanjutkan, tapi saya ingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini. Ngopi sore kita edisi sore ini juga kami siarkan secara langsung melalui Facebook fanpage Tribun Medan, Instagram Tribun Medan Daily, dan Tribun Medan TV YouTube. Bang Adit, sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu Bang. Sambil kami ngopi, Tribuners silakan simak video berikut ini. Kami perwira hebat El Nusa Petrofin, tak henti semangat mengabdi membangun bangsa bertransformasi. Untuk terus berlari mewujudkan mimpi bersama, bergerak maju menyalakan energi kebangkitan menuju kemandirian Indonesia. Kami pejuang energi, akhlak sebagai identitas tata nilai kami. Sebuah semangat baru untuk terus tetap menghadirkan energi ke pelosok negeri. Mewujudkan pengembangan talenta terbaik. Mencapai visi menjadi perusahaan nasional terkemuka di bidang jasa energi, supply chain solution, dan integrated chemical. Di Petrofin, kami menyalakan asa, menepis keraguan, dengan tekad baja menggerakkan perubahan. Kami berkomitmen menjunjung tinggi akhlak untuk kerja yang lebih bermakna. Amanah, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten, terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif, terus membangun kerjasama sinergis untuk kemajuan bersama. Kami yakin muara juang kami sama, menorehkan prestasi dan mempersembahkan yang terbaik untuk negeri. Kami siap menerapkan akhlak demi El Nusa Petrofin dan Indonesia yang kami banggakan. Tribuners, kembali lagi kita dalam ngopi sore dengan Bang Aditya. Ya. Bang Adit, tadi sudah proses panjang distribusi BBM harian dan persiapan yang matang menjelang Natal dan Tahun Baru, Bang. Betul. Bang, biasanya di masyarakat kita ini agak kritis, Bang. Pertamina tentu memberikan kepercayaan penuh, Bang, kepada PT EPN untuk mendistribusikan BBM dari terminal mereka sampai ke tangan masyarakat melalui SPBU. Nah, kadangkala kan tentu EPN punya tantangan, Bang. Betul. Dalam proses distribusi ini. Bisa datang dari unit kendaraan misalnya, Bang, atau dari personel yang kemudian melakukan pengangkutan. Bang, bagaimana kita membina atau mendisiplinkan teman-teman awak mobil tangki kita ini supaya misalnya tidak melakukan hal-hal yang merugikan tadi Pertamina secara mitra dan masyarakat selaku pengguna bahan bakar, Bang. Yeah. Kadang kita sering lihat tuh ada tangki Pertamina kencing gitu misalnya. Nah, upaya apa, Bang, yang kita lakukan ini supaya Pertamina sebagai mitra kita merasa aman dan masyarakat juga tenang bahwa BBM yang harusnya dapat mereka gunakan sampai dengan aman. Ya, baik. Jadi memang terkait dengan delivery BBM ini kita perlu menjaga beberapa hal. Tepat waktu, delivery. Tapi selain itu juga harus tepat jumlahnya yang kita bawa dan juga tepat secara spesifikasi atau mutu kualitasnya. Nah, tentu saja dalam hal ini merupakan hal yang tidak mudah. Jadi memang kita melakukan effort salah satunya dengan membuat control room, yaitu PKDA, di mana kita tentu saja menggunakan bantuan teknologi. Jadi
semua armada yang dikelola oleh El Nusa Petrofin itu kita lengkapi dengan beberapa device. Kita lengkapi dengan GPS, kita lengkapi dengan two-way communication di kabin atau di di mobil tangkinya itu, sehingga bisa berkomunikasi dengan pengemudi, kontrol kita, dengan pengemudi, dengan kontrol ini kita, control room. Nah, selain itu kita juga mencoba mengaplikasikan teknologi-teknologi yang lebih canggih juga. Di beberapa tim kita sedang mengembangkan CCTV dengan face recognition dan juga lain-lainnya lah, seperti itu. Nah, terus di Medan ini untuk menjaga ketiga hal tadi, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas, kita monitor pergerakan mobil tangki El Nusa Petrofin selama 24 jam sehari. Jadi semua mobil tangki itu terrecord sedang posisinya di mana. Nah, kemudian secara sistem itu segera dimonitor, baik dari speed, jadi kita ada sensor speednya. Jadi kita tahu tuh unit kita bergerak dalam kecepatan berapa. Betul. Dan kemana arahnya. Betul. Benar nggak arahnya ke Betul. SPBU yang dituju? Betul. Itu ada di ini kita, control room kita terrecord. Even pada saat ada mobil tangki melebihi kecepatan yang ditentukan, itu kita langsung bisa kontak Dengan kasih warning. Iya, dengan teguran yang tadi kita bisa dua arah one way itu ya Bang ya. Betul. Nah, selain tadi sesuai kecepatan, behaviornya juga kita monitor. Maksudnya behavior itu dia pada saat belok kiri atau kanan itu kita monitor. Kalau dia melakukan hal tersebut dadakan, nah itu juga akan terbaca di kita. Nah, terus tentu saja di luar itu kita juga monitor kan jalan mana yang harus dilalui oleh mobil tangki tersebut. Nah, kalau ada yang keluar dari jalur yang ditetapkan, itu pasti langsung tim dari kita langsung akan melakukan konfirmasi. Ada apa ini? Termasuk kalau dia berhenti di daerah-daerah yang aneh gitu ya Bang, kira-kira ya. Itu juga sudah kita map. Kita mapping, kita setting di sistem kita, langsung akan keluar warning. Gitu. Artinya secara sistem kita juga sudah bangun, EPN sudah bangun Bang ya. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Betul. Baik. Nah, itu terus kita kembangkan sampai pada titik ya alhamdulillah saat ini semua masih cukup terkendali. Gitu. Baik dari waktu, kemudian dari sisi jumlah yang kita deliver ke SPBU dan juga kualitas. Secara kualitas masih oke. Kalau tidak oke, pasti dari pihak SPBU kan komplain. Akan komplain. Ya. Seperti itu. Jadi karena mereka pun begitu tiba kendaraan EPN juga lakukan ya. Betul. Jumlah cek kualitas kan gitu ya Bang ya. Baik. Jadi kalau tidak sesuai, mereka langsung akan komplain ke Pertamina Patraniaga. Mana nanti Pertamina Patraniaga pasti akan menegur EPN kan gitu Bang, selaku penyedia jasa gitu Bang. Betul. Baik, gitu. baik. Nah, Tribuners, itu menarik sekali tadi bagaimana kemudian PT EPN ini mempersiapkan teknis distribusi BBM hingga kita bisa menggunakan BBM dengan nyaman di kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara. Nah, Bang, menjelang Nataru ini tentu tantangan semakin tinggi. Jumlah pengguna BBM semakin besar, maka suplai akan semakin besar, ditambah tadi tantangan cuaca ekstrim yang kita tidak bisa duga kapan bisa menghambat kita Bang. Nah, lalu bagaimana kemudian komunikasi PT EPN dengan teman-teman pemerintah kabupaten kota selaku pemilik wilayah yang paling tidak membutuhkan ketepatan distribusi kan Bang? Biasanya kan mereka gelar rapat rakor biasanya mau menjelang Nataru, H-7 biasanya. Sejauh ini Bang Adit, bagaimana komunikasi kita dengan teman-teman di pemerintah kabupaten kota dalam suplai BBM ini Bang? Iya, jadi sebenarnya komunikasinya untuk Natal dan Tahun Baru ini terbangun via teman-teman dari Pertamina Patraniaga, karena mereka yang akan berkomunikasi secara ketat
Karena biar bagaimanapun kan tanggung jawabnya tersebut ada di Patraniaga. Dari pemerintah akan tahunya adalah dari Patraniaga. Kita sebagai second layer-nya selalu mendampingi tim dari Pertamina Patraniaga dalam kesempatan tersebut. Jadi apabila ada kebutuhan dan sudah dikoordinasikan dengan Pemda setempat, itu Patraniaga pasti langsung salinan kopinya ke El Nusa Petrofin. Seperti itu. Termasuklah ketika kemudian ada permintaan penambahan jumlah ya Bang ya, maka akan disampaikan ke Patraniaga, Pertamina Patraniaga, kemudian akan mendelivernya ke El Nusa Petrofin. Betul. Baik, dan itu by system langsung terkait dengan deploy tersebut. Baik. Nah tadi teknis distribusi sudah kita bahas sangat panjang lebar Bang, memastikan bahwa, dan saya baru tahu Bang bahwa panjang sekali alur distribusi kita dan harus memastikan ada mesin dan ada manusia yang kemudian harus kita kontrol supaya masyarakat bisa merasakan manfaat BBM dengan tepat waktu, tepat jumlah dari Bang ya, dan tepat kualitas. Gitu. Bang Adit, ini agak keluar dari distribusi BBM kita. PT EPN tentu menjadi mitra bagi pemerintah kabupaten kota, khususnya pemerintah Sumatera Utara dan kabupaten kota yang berada di dalam wilayah Sumatera Utara. Bang, bagaimana kemudian PT EPN sendiri menjalankan proses sosial masyarakatnya Bang? Biasanya kan ada dana CSR itu ya Bang ya. Bagaimana kemudian PT EPN melakukan proses sosial kemasyarakatan ini melalui program CSR kita, Bang? Iya, tentu saja sebagai perusahaan nasional ya, kita punya tanggung jawab lah untuk pengembangan masyarakat. Dan tentu saja kita juga mempunyai program CSR yang mempunyai core terkait dengan lingkungan, terkait juga dengan keamanan, kesehatan, terus juga ada terkait dengan pendidikan gitu kan, dan ada beberapa lagi. Kemudian kita secara rutin melakukan kegiatan CSR ini di semua wilayah operasional El Nusa Petrofin. Nah, dalam hal ini sebetulnya lokasinya memang berdekatan dengan lokasi-lokasi Pertamina pastinya, karena kan source-nya dari TBBM. Namun yang kita sampaikan program CSR tersebut, kita juga berkomunikasi dengan tim dari Pertamina Patraniaga supaya tidak tumpang tindih dan lain-lain, dan juga kita memberikan supaya lebih melengkapi lah sebetulnya, sehingga masyarakat bisa lebih merasakan manfaatnya. Jadi banyak sekali yang sudah kita lakukan sepanjang tahun. Jadi kita tidak fokuskan waktu pelaksanaan maupun baik waktu maupun tempat, tapi kita sebar di seluruh wilayah operasi El Nusa Petrofin. Terdekat ini Bang Adit, kita akan ada CSR di sekolah ya Bang ya. Betul. Tentu pendidikan dan kesehatan mungkin itu yang jadi utama biasanya kita jadikan proyek untuk CSR ini ya Bang Adit. Iya, kesehatan kepada pendidikan itu salah satu topik utama dalam CSR yang kita selalu dorong. Nah, memang dalam kesempatan ini untuk di Medan ini kita bekerjasama dengan Tribun kan, kita memberikan pendidikan terkait dengan jurnalistik gitu. Mudah-mudahan jurnalistik kita tetap dapat menjadi tuan rumah kan. Baik. Dan kualitasnya menjadi semakin bagus. Benar, gitu. Itu sih yang kita terus dorong. Ya. Nah, Tribuners, menjelang akhir diskusi kita dengan Bang Adit hari ini, Bang, sebagai penutup tentu kita berharap perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan dengan hikmat, dengan sejalannya distribusi BBM yang dilakukan oleh PT EPN. Masyarakat bisa bersukacita melaksanakan Natal dan Tahun Baru dengan kondisi tangkinya aman, Bang. Iya, ini udah siap baju baru, kagak ada bensin kan, ini masalah nih, Bang. Bisa mungkin Bang Adit punya closing statement untuk teman-teman kita Tribuners dan masyarakat sebagai pengguna BBM di wilayah Sumatera Utara, Bang. Baik. Jadi untuk masyarakat di Sumatera Utara dan khususnya Medan, dapat kami sampaikan bahwa
Pertamina Patraniaga dan juga El Nusa Petrofin memastikan ketersediaan bahan bakar selama Natal dan Tahun Baru ini dalam kondisi aman. Jadi seperti yang sudah disampaikan, aman dari sisi ketersediaan dan juga aman dari sisi jumlah dan juga serta aman dari sisi kualitasnya. Jadi masyarakat bisa melakukan aktivitas secara normal dan juga menikmati masa Natal dan Tahun Baru. Namun juga dalam kesempatan ini sekaligus kita sampaikan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan. Semoga kedamaian kebahagiaan bersama kita semua. Baik. Terima kasih. Tribuners, tadi diskusi kita bersama Direktur Utama PT El Nusa Petrofin, Bang Aditya Budi Prabowo. Bang Adit, terima kasih sudah mampir ke studio Tribun Medan dan mau berbagi kepada Tribuners terkait bagaimana persiapan kita mendistribusikan BBM menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, Tribuners, saya mengajak untuk terus mengupdate informasi terkini melalui berbagai platform media kami. Ada harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya, kemudian ada tribunmedan.com yang real time menyajikan informasi terkini di lokal Sumatera Utara, Medan khususnya, dan nasional serta internasional. Lalu update informasi terkini juga dapat diakses melalui sosial media kami, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui TikTok, dan melalui Instagram Tribun Medan. Bang Adit, sekali lagi terima kasih. Tribuners, terima kasih sudah menyimak Ngopi Sore edisi Jumat 23 Desember 2022. Kita bertemu dalam kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.